Kalau kita ngomongin tentang kobra, ular kobra, pasti yang kebayang adalah hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan, tentang gigitannya, tentang bisanya, atau hal lain yang mungkin dalam pikiran kita adalah hal-hal yang bisa membahayakan, bahkan mencelakakan diri kita. Tapi di kisah ini, kita tidak akan ngomongin tentang hal-hal yang mengerikan tadi. Justru kita akan membahas tentang kobra dari hal-hal yang lebih mengerikan. Assalamualaikum, selamat pagi orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang keren. Selamat datang di channel Ceritain, channel yang menghadirkan kisah-kisah dan juga cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa membawa inspirasi ke dalam kehidupan kamu semua. Jika kamu suka dengan konten-konten cerita di channel ini, gak usah ragu, silahkan subscribe, klik like, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Oke, kali ini kita akan cerita tentang Cobra Effect. Apa itu Cobra Effect? Konon, istilah ini berasal dari negara India. Negara India yang waktu itu sedang masih dalam masa penjajahan Inggris. Jadi ceritanya waktu itu, konon katanya, negara India sedang mengalami sebuah krisis yang luar biasa. Pemerintah India dihadapkan ke dalam suatu permasalahan besar, satu krisis yang sangat serius. Mungkin kalau dibandingkan dengan hari ini lebih dahsyat dari COVID-19. Apa itu? Jadi waktu itu diceritakan pemerintah India menghadapi sebuah persoalan, sebuah krisis di mana rakyatnya itu banyak sekali yang mati dikarenakan gigitan ular kobra. Jadi angka kematian dikarenakan gigitan ular kobra waktu itu sangat tinggi. Jadi ada warganya yang setiap hari selalu ada yang mati dikarenakan gigitan ular kobra. Para petani yang pergi ke ladang kemudian ditemukan sudah mati dipatuk ular kobra. Anak-anak sekolah pergi di jalan ketemu ular dipatuk mati. Sehingga orang-orang menjadi khawatir, menjadi takut untuk keluar rumah. Kalau kita hari ini, ya belakangan ini dengan COVID-19, kita masih bisa keluar rumah. Kita masih bisa berjemur di halaman, masih bisa menghirup udara di luar rumah. Waktu itu, warga India sangat ketakutan, bahkan mereka sangat takut dan khawatir keluar dari rumah-rumah mereka. Dikarenakan tidak hati-hati keluar rumah bisa berisiko ketemu ular kemudian dipatuk dan mati. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintah India kemudian mencari solusi untuk menekan angka kematian yang disebabkan gigitan ular kobra ini. Mereka mencari cara sehingga prinsip mereka percaya bahwa untuk mengurangi atau meredam kematian karena kasus ini tentunya yang paling logis adalah mengurangi populasi ular kobra di negeri mereka. Tentunya jika ular kobra populasinya semakin berkurang, maka angka kematian digigit ular kobra tentunya akan semakin sedikit. Sehingga apa yang kemudian dirumuskan dan dijadikan sebuah solusi oleh pemerintah India waktu itu, pemerintah India kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat unik. Apa kebijakannya? Begini. Jadi pemerintah India waktu itu kemudian menginformasikan sebuah kebijakan kepada rakyatnya bahwa siapapun yang mau menangkap ular kobra, kemudian membunuhnya, kemudian memberikannya kepada pemerintah India, maka pemerintah akan bersedia membayar dengan sejumlah uang atau memberikan hadiah sejumlah uang kepada orang yang
bersedia melakukan hal tersebut. Jadi ularnya ditangkap, dibunuh, kemudian diberikan ke pemerintah, dan pemerintah membayarnya dengan sejumlah uang. Ini dimaksudkan agar pemberantasan atau upaya mengurangi populasi ular kobra ini kemudian menjadi upaya bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Sehingga apa yang terjadi, yang tadinya warga itu takut ketemu ular, sekarang mereka justru malah mencari-cari ular. Mencari ular kobra. Kenapa? Karena mereka tergiur dengan iming-iming hadiah sejumlah uang yang dijanjikan oleh pemerintah. Jadi warga India waktu itu kemudian banyak yang kemudian mencari-cari ular, berburu ular, menangkapnya, membunuhnya, berikan ke pemerintah, kemudian dihadiahi sejumlah uang. Kemudian apa yang terjadi? Tentunya ini seperti menjadi sebuah solusi instan. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa ini sudah menjadi satu solusi yang berhasil. Sehingga populasi ular kobra berkurang, angka kematian di patok ular kobra pun menjadi berkurang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata ini kemudian otak-otak nakal bekerja. Otak-otak nakal beraksi. Apa itu? Ternyata sebagian dari warga-warga India ini kemudian berpikir, daripada berburu ular kobra yang itu beresiko, berburu ular, kemudian alih-alih dapat ular kobra untuk ditukar dengan uang, mereka pun beresiko untuk dipatuk ular juga dan mati juga. Sehingga mereka sebagian berpikir, bagaimana kalau diternakan saja. Akhirnya otak-otak nakal tadi kemudian membuat sebuah peternakan ular kobra. Sehingga income yang mereka dapatkan tentunya lebih banyak karena ularnya diternakan. Hasilnya lebih banyak, yang bisa ditukar dengan hadiah dari pemerintah pun menjadi lebih banyak. Kemudian ini terjadi menjadi sebuah tren yang baru, yang tadinya masyarakat itu takut ketemu ular, kemudian selanjutnya mencari-cari ular, berburu ular, sekarang mereka berternak ular kobra. Apa yang terjadi? Waktu demi waktu kemudian pemerintah India melakukan investigasi dan tentunya pasti ditemukan bahwa fenomenanya sekarang masyarakat India tidak lagi berburu ular kobra, mereka berternak ular kobra. Sehingga pemerintah kemudian berpikir, nah ini sudah tidak lagi menjadi solusi. Tidak ada lagi upaya untuk mengurangi populasi ular kobra, justru malah diternakan, sehingga sudah kemudian kebijakan untuk memberikan sejumlah uang untuk menukar ular kobra dihentikan. Kebijakan dihentikan, uang tidak dikeluarkan kembali, akhirnya para peternak ular kobra yang tadinya sudah mulai mendapatkan income yang banyak, akhirnya karena kebijakan ini berakhir, mereka tidak bisa memberikan makan ular kobra yang mereka ternakan, dan income untuk mereka dapatkan pun sudah tidak ada peluangnya, sehingga mereka memutuskan, ya sudah, sekarang bisnis mereka bubar. Ular kobra yang mereka ternakan kemudian dilepaskan. Semua peternak-peternak ular kobra melepaskan ular-ular yang mereka pelihara. Apa yang terjadi selanjutnya tentunya sudah bisa kita tebak. Yang terjadi selanjutnya adalah, atau akhir dari cerita ini adalah, populasi ular kobra selanjutnya justru berlipat-lipat kali lebih banyak dari sebelum kebijakan tentang ular kobra ini dibuat oleh pemerintah India. Dan kematian diakibatkan gigitan ular kobra juga meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan sebelum kebijakan tadi digulirkan. Inilah yang dikenal dengan filosofi Cobra Effect atau efek kobra, di mana
ini menggambarkan tentang sebuah perencanaan, tentang sebuah upaya yang dimana di awal itu sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, dibuat dengan sebaik-baiknya, dikonsep dengan sebaik-baiknya. Ternyata itu tidak ketemu dengan target yang diinginkan karena terjadi gagal fokus di pengupayaan. Perencanaan sudah bagus, target sudah ditetapkan, ternyata gagal fokus di tengah jalan, hasil akhirnya justru bukan target yang didapatkan, malah kebalikan dari target. Yang tadinya mau dicari solusi, malah ketemu dengan masalah-masalah yang baru. Inilah Cobra Effect. Dan ini adalah sebuah istilah yang kemudian diterapkan di berbagai kondisi. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam program pemerintah, dan di berbagai kondisi lainnya. Yang menggambarkan bahwa ada upaya-upaya yang kemudian blunder, yang kemudian menjadikan si target tidak ketemu, justru malah menambah masalah baru. Contoh, pernah ada sebuah perusahaan gadget besar yang kalau tidak salah di tahun 2012 itu mengeluarkan sebuah seri gadget terbaru mereka, yang waktu itu ternyata ketika dibeli oleh customer ini terdapat sebuah isu di gadget tersebut yang dalam satu kondisi itu ditemukan gadget itu kemudian menjadi sangat lemot, sangat lambat dalam dioperasikan. Kemudian perusahaan tersebut melakukan sebuah riset investigasi, ditemukanlah bahwa yang menyebabkan kelemotan itu adalah malfunction dari baterainya. Kan waktu itu masih sistem baterainya itu yang bisa dilepas. Sehingga perusahaan tersebut kemudian membuatkan sebuah baterai pendamping yang bisa dibeli oleh customer yang sudah membeli gadget tersebut sebagai garansi dengan harga yang dibuat disubsidi sehingga menjadi lebih murah. Apa yang terjadi kemudian, para pembeli gadget tersebut kemudian membeli baterai ini dan menjadi solusi. Tapi apa yang terjadi di tahun berikutnya, tahun 2013, perusahaan ini kemudian mengeluarkan gadget seri terbaru mereka yang biasanya selalu laris di pasaran. Tahun tersebut kemudian apa yang terjadi? Orang-orang tidak lagi seantusias biasanya. Mereka wait and see, mereka ada kekhawatiran kasus serupa dengan gadget yang baru ini seperti gadget sebelumnya, sehingga mereka wait and see. Apa yang terjadi? Di tahun tersebut justru orang-orang masih membeli baterai yang digaransikan ke gadget sebelumnya daripada membeli gadget seri yang baru. Sehingga perusahaan tersebut mengumumkan bahwa penjualan mereka di tahun tersebut justru yang tertinggi adalah penjualan baterai. Jadi teman-teman, orang-orang hebat, orang-orang keren, Cobra Effect ini jangan sampai terjadi dalam kerja-kerja kita, plan-plan kita, target-target kita, karena itu sangat akan membuat target kita menjadi tidak tercapai. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita harus membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dengan sematang mungkin, kemudian tentukan target dengan sebaik-baiknya, kemudian jangan lupa yang paling penting agar Cobra Effect ini tidak terjadi adalah buatlah timeline dengan baik. Lalu selanjutnya adalah buatlah evaluasi secara berkala. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti tadi, silahkan dukung kita dengan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum.